Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran. Kali ini sesi pelajaran akuntansi syariah. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu akad yang sangat utama dan sangat banyak sekali prakteknya di kalangan umat Islam, yaitu akad mudharabah ya, atau muqarabah. Bersama saya Muhammad Ridwan, kita akan mulai mengenai pengenalan dahulu tentang apa itu akad mudharabah, dalil-dalilnya, dan bagaimana prakteknya dan teknisnya. Baiklah, mudharabah ya, kalau di buku ini ada keterangannya. Mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga dengan istilah lain qirat ya, yang asal katanya dari al-qardu yang berarti potongan, yaitu karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Untuk membahas istilah secara syar'i, karena ini adalah berasal dari bahasa Arab, maka alangkah lebih baiknya kita membahas langsung dari kitab fiqih yang membahas tentang tema ini. Ya, saya ambil dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ya, yaitu kitab syarah, kitab penjelasan dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram ini yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ini adalah jilid yang kelima, ya, jilid yang kelima yang memuat tentang bab qirat atau mudharabah. Oke. Sini disebutkan diambil mudharabah, itu kata lainnya itu muqaradah. Ya, disebut juga al-qirat tadi di buku ini disebutkan dari, ada juga diambil dari kata al-qirat, berasal dari al-qardu. Kita lihat pembahasannya oleh para ulama. Pertama, istilah al-qirat. Ya, al-qirat itu diambil dari kata al-qardu, yaitu apa? Huwal qata', yaitu memotong. Maksudnya apa? Qata'a lahu wa a'tahu juz'an min malihi liya'mala fihi bitijarah, yaitu dia memotong dan memberikan hartanya tersebut sebagian untuk diusahakan dalam perdagangan. Itu istilah qirat. Adapun al-mudharabah, maka dia diambil dari kata ad-darbu dengan wazan mufa'alah. Ya, ad-darbu fil ardi, yaitu apa? Huwa as-sairu fiha min ajlil kasbi, yaitu dia berjalan di muka bumi untuk tujuan usaha. Ya. Jadi istilah kata-kata mudharabah atau qirat itu secara bahasa atau al-lughawi itu maknanya. Adapun definisi secara syar'i dan istilahi, maka maknanya sama, baik al-qirat maupun al-mudharabah. Kita lihat satu persatu. Secara syar'i atau istilah, ya tadi sudah kita bahas secara bahasa, sekarang secara istilahi, ya, etimologi. Definisi al-qirat adalah huwa ayyatiya syakhsun shakhsan akhar malahu aw juz'an minhu liya'mala fihi bitijarah wa yakunu nisbat ar-ribah bainahuma 'ala ma syaratahu. Ya, yaitu seseorang itu memberikan kepada orang lain hartanya atau sebagian dari hartanya untuk diusahakan dalam perdagangan atau bisnis, dan nisbah pembagian labanya di antara mereka sesuai dengan apa yang mereka berdua sepakati, ya, mereka berdua syaratkan. Itu makna istilah al-qirat. Adapun mudharabah, maka definisinya fahiya aqdun syirkah
baina itsnaini min ahadihimal mal, ya, wa min al-akhar al-amal liyattajiru fihi al-amil wa ma hasala min ribh fa huwa bainahuma ala ma syaratah. Ya, yaitu akad, kontrak, perjanjian, syirkah, persekutuan antara dua orang yang seseorang salah satunya memiliki harta, ya, perannya dalam hal harta, dan yang lain, salah seorang yang lain lagi perannya dalam hal amal, usaha, pengelolaan. Ya, sehingga si amil, si pengelola ini membisniskan harta tersebut. Ya, memperdagangkan atau membisniskan harta tersebut, dan apa yang dihasilkan dari laba maka dibagi antara mereka berdua sesuai dengan apa yang mereka berdua syaratkan atau mereka berdua sepakati. Ya. Wa in khasarat at-tijarah fa sahibul mal khasara maluhu aw ba'dahu. Ya. Wa khasara al-'amil jahduhu. Wa bihadza 'arafna anna al-qirat wal mudharabah bi ma'nan wahid. Nah, apabila terjadi kerugian, ya, usaha kerjasama ini, perdagangan tersebut, maka pemilik harta, sahibul mal, pemilik harta, maka dia menanggung kerugian harta, menanggung kerugian finansial atau sebagiannya. Sedangkan kerugian yang ditanggung oleh al-amil, yaitu si mudharib atau pengelola, maka yang dia tanggung kerugiannya adalah usahanya, usaha dia, pikiran dia, waktu dia. Sehingga dengan definisi ini kita memahami bahwasanya qirat dan mudharabah itu maknanya satu, ya, itu maknanya satu. Oke, kita balik lagi ke buku tadi. Sudah diterangkan tadi di kitab ini juga. Kemudian kalau menurut PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 105, itu mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, yaitu pemilik dana atau sahibul mal, menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, yaitu pengelola dana atau mudharib, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Definisi ini senada dengan definisi yang disebutkan oleh para ulama Islam yang sudah membahas dalam kitab-kitab fikih mereka, karena memang kemungkinan besar ini diambil dari pembahasan para ulama yang sudah diambil dari kitab-kitab fikih klasik. Nah, terkait dengan kerugian itu akan ditanggung pemilik dana memang, ya, sahibul mal, sepanjang kerugian tersebut normal, ya, tidak diakibatkan oleh kelalaian si pengelola dan tidak pula disengaja. Ya. Apabila kerugian terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana atau disengaja atau karena terjadinya penyimpangan dari perjanjian, maka kerugian ini akan ditanggung oleh si pengelola dana. Ya. Apa saja contoh bentuk kelalaian pengelola dana? Contoh, tidak memenuhi persyaratan yang sudah mereka sepakati, misalkan seperti itu, oleh si pengelola dana. Contoh lagi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan, force majeure yang lazim, ya, atau telah ditentukan dalam akad, tapi tahu-tahu rugi juga, ya, maka itu juga ditanggung oleh pengelola dana karena dianggap kelalaian oleh dia. Atau apabila dibawa ke pengadilan, maka pihak pengadilan atau institusi yang berwenang memutuskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kelalaian pengelola dana. Maka itu contoh-contoh yang dianggap sebagai pengelola dana dan dianggap kelalaian oleh pengelola dana. Nah, akad mudharabah dari sini dia termasuk jenis persekutuan antara dua pihak atau lebih. Dan akad ini murni berdasarkan kepercayaan, ya, trust. Karena satu pihak memberikan dana kepada pihak yang lain yang akan mengelolanya. Makanya memang harus dipilih partner dalam mudharabah ini hendaklah orang yang memang memiliki sifat amanah, yang bisa dipercaya,
dan tidak memiliki atau memiliki potensial khianat, ya, khianat. Oke. Kemudian kita bahas apa saja dasar yang mendasari, ya, bolehnya mudharabah ini. Kita lihat di dalam kitab Bulughul Maram ini, syarahnya ini. Wal mudharabah awil qirat jaizun bil kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wa istishabi asl al ibahah. Mudharabah atau qirat ini jaiz, boleh, ya, sesuai dengan dalil dari Alkitab, Al-Quran, was sunnah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma', kesepakatan para ulama, ya, dan qiyas, ya, dan berdasarkan qiyas juga. Dan tentu saja ini merupakan suatu hal yang sudah diketahui, ya, ma'ruf di kalangan orang-orang yang membolehkan, ya. Walaupun sebenarnya tanpa menilik ini pun kita bisa memahami dari kaedah yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait dengan kaedah muamalah, yaitu al-aslu fi muamalah al-ibahah, halal, ya. Hukum asal muamalah yang bukan ibadah itu hukum asalnya ibahah, boleh, ya, atau halal. Illa ja'ad dalil yadullu ala tahrimi, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut haram. Terkait mudharabah ini, dia adalah muamalah, maka dia kembali ke hukum asal, yaitu boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Terkait dalil yang melarang ternyata tidak ada, maka dia kembali ke hukum asal, yaitu boleh. Bahkan dalil yang ada menunjukkan bahwa mudharabah ini pun tetap dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sampai zaman sekarang, ya, tanpa adanya larangan dalam Islam. Maka dari ini kita bisa pahami bahwa hukum mudharabah ini boleh. Contohnya di dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam surat Shad ayat 24, ya. Kita langsung saja ambil dari program Al-Quran, Shad ayat 24. Ini terkait dengan kisah yang terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam, ya. Daud mengatakan, berkata Daud, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada engkau dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Ini terkait ada satu kasus di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang menjadi dalil adalah perkataan setelahnya, ya. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya katsira, sangat banyak, minal khulata, dari orang-orang yang mencampurkan harta mereka, yaitu berserikat, berkongsi, bersekutu. Itu apa? La yabghi ba'duhum 'ala ba'din. Betapa banyaknya mereka itu saling menzalimi antara mereka dengan sebagian yang lain. Ya, jadi antara orang yang bekerja sama dalam bisnis itu sangat banyak sekali mereka saling menzalimi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, kecuali orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Wa qalilum mahum, dan amat sedikit orang yang seperti ini, ya. Maka di sini Allah mengatakan tentang orang-orang minal khulata, itu banyak berbuat zalim di antara mereka sendiri, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Berarti mencampur berserikat, bekerja sama terkait dengan harta, itu selagi tidak terjadi kezaliman, maka dia dibolehkan. Dan ini bahkan sudah terjadi dari zaman Nabi Daud, ya, di dalam ayat ini. Bahkan sebenarnya mungkin lebih lagi sebelumnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya dari as-sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu hadis nomor 16380,
Masya Allah, hadis nomor 16.380. Jangan-jangan di antara kita bahkan hadis nomor satunya saja di dalam kitab Imam Ahmad itu belum dibaca. Ya. Jangan-jangan nomor satunya aja belum kita baca. Masya Allah. Ini hadis nomor 16.380. Dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, yang diriwayatkan oleh Ruwaifi' bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana ahaduna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudha nad wa akhi, ya. Ala anna lahu nisfu mimma yaghnam wa lana nisfu." Dulu kami biasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti perkataan beliau ini adalah ketika Rasulullah sudah meninggal. Nah, baru beliau menceritakan tentang hadis ini. Karena beliau mengatakan dulu kami di masa zaman Rasulullah SAW masih hidup, maksudnya seperti itu ya. Kami biasa mengambil piaraan atau domba saudara kami dan menggunakannya sampai kurus, ya, dengan perjanjian si pemilik onta tersebut atau binatang tersebut mendapatkan setengah dari laba yang dihasilkan dari usaha yang diambil, usaha yang dipakai, usaha yang dilakukan dengan menggunakan onta tersebut. Apabila mendapatkan laba, maka si pemilik mendapatkan setengahnya, walanan nisfu, dan bagi kami juga setengahnya. Contoh lagi, hadis yang lain yang menguatkan bahwa mudharabah ini dibolehkan. Contohnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam kitab beliau jilid 3 halaman 63, dan hadis ini dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya anna Hakim Ibn Hizam kana yashtaritu 'ala ar-rajul idza a'tahu malan muqaradah, bahwasanya Hakim bin Hizam seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia memberikan harta dia dalam bentuk muqaradah, yaitu mereka bekerja sama dalam bentuk muqaradah, dia memberikan syarat. Ya, contoh, alla taj'ala mali fi kabdi rutbah, yaitu misalkan harta ini kita perjanjikan tidak boleh dipakai untuk jual beli atau bisnis yang terkait binatang, ya, atau tanam-tanaman, misalkan seperti itu. Wala tahmiluhu fi bahar, tidak boleh dibawa melewati lautan. Ya. Jadi jangan, misalkan khawatir bisa binasa atau tenggelam atau kecelakaan di laut. Wala tanzil bihi batna masil, tidak boleh ditaruh di bawah di tempat saluran air, takutnya rusak atau sebagainya lah gitu ya. Fa in fa'alta syai'an min dzalika fa anta dhaminu mali. Apabila engkau melakukan salah satu dari hal demikian itu, maka engkau menjadi penjamin hartaku. Maksudnya apa? Maka apabila ada kerusakan atau kerugian, maka engkau harus menjamin mengembalikannya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kemudian berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab At-Talkhis, wa fil mudharabah atharun an katsir min as-sahabah. Terkait mudharabah ini banyak sekali berita-berita dari banyak sekali dari kalangan para sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua. Dan juga di sini dinukil tentang ijma dan qiyasnya, tapi tidak perlu saya terangkan di sini. Saya merasa cukup apabila ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu sudah mencukupi. Apalagi waktu kita agak terbatas ya, jadi saya persingkat saja videonya. Nah, kemudian dalam mudharabah ini, apabila ada laba, sebagaimana tadi sudah kita terangkan bahwa apabila terdapat laba dari hasil upaya pengelolaan dana tersebut, maka laba tersebut dibagi sesuai kesepakatan pihak-pihak mudharabah ini, yaitu sahibul mal, pemilik dana, dan mudharib, pengelolanya. Itu mereka saling bersepakat berapa banding berapa, misalkan 50-50 atau 30-70 atau 60-40, terserah, itu sesuai kesepakatan mereka. Adapun kalau rugi, maka rugi finansial itu murni ditanggung oleh
pemilik dana, murni 100% kerugian. Apabila kerugian tersebut memang normal terjadi karena bisnis, bukan karena kelalaian dan kesengajaan pengelola dana. Oke. Kemudian pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya, karena khawatir dapat dipersamakan dengan riba. Misalkan pokoknya saya dananya segini, pokoknya laba untuk saya harus segini. Entah itu nanti rugi atau labanya besar atau kecil, harusnya saya mintanya segini. Maka hal ini tidak boleh. Karena laba itu diambil dari persentase bagian dia sesuai dengan laba yang diperoleh. Maka tidak menentu, ya, tergantung labanya nanti dan tidak ada yang tahu labanya berapa nanti. Oke. Langsung saja kita lihat bagaimana sih sebenarnya skema mudharabah itu. Nah, ini kita lihat. Skema mudharabah itu seperti ini. Ada dua pihak. Pertama, pemilik dana. Kemudian kedua, si pengelola dana. Mereka berdua ketemu. Ya. Maka mereka melakukan akad mudharabah. Ya, ini satu, akad mudharabah. Maka si pengelola dana melakukan proyek usaha sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Andaikan nanti hasil usahanya untung, maka akan dibagi sesuai perjanjian, nisbah. Porsi laba si pemilik dana sekian, porsi laba si pengelola dana sekian. Apabila rugi, maka kerugiannya hanya ditanggung oleh si pemilik dana. Inilah dia skema mudharabah. Nah, mudharabah ini sebenarnya suatu akad yang sangat penting karena ini sangat sesuai dengan realita dan keadaan masyarakat baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Kenapa? Karena manusia ini memiliki dua kelompok besar, ya, di antara kelompok-kelompok yang lain. Apa itu? Bisa jadi betapa banyak orang yang memiliki harta atau dana, tapi dia tidak mampu untuk mengembangkannya, ya, tidak mampu untuk memutarnya. Bisa dia karena tua, ya, karena tidak kuat lagi. Bisa juga karena dia tidak mengerti bisnis, tapi dia banyak harta. Entah mungkin dari warisan, atau dia punya tanah yang banyak, dan sebagainya. Atau anak kecil yang orang tuanya meninggal, kebetulan orang kaya, dia dapat harta warisan, tapi tidak mampu untuk memutar harta tersebut, dan sebagainya. Atau orang yang punya banyak harta, tapi dia tidak punya waktu yang cukup untuk memutarnya, karena kesibukan dia yang lain. Di pihak lain, ada yang sekelompok manusia yang dia itu sangat banyak ide-idenya, sangat banyak channel-channel bisnisnya, punya waktu, punya energi dan tenaga dan semangat, tapi sayang masalah klasik, yaitu tidak punya modal. Ya, maka dua orang kelompok ini tidak akan bisa mengembangkan bisnis dengan diri mereka sendiri. Mereka harus menggabungkan dua hal ini. Maka akad mudharabah ini akan sangat bermanfaat untuk mereka, yaitu apa? Dengan bertemunya mereka dan bekerja samanya mereka, maka dua hal ini, yaitu waktu, tenaga, usaha, pikiran, dan ide, dan modal yang tidak bisa diputar ketemu, sehingga terjadilah sinergi yang baik, ya. Sehingga dengan ini terjadi sinergi dan usaha bisa berjalan. Itu terkait dengan mudharabah, sekedar pengenalan. Di video berikutnya kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis akad mudharabah. Ya. Baiklah, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.